warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Amma ba'du. Yang dihormati seluruh jamaah, yang dihormati, dirindukan ibu kita Hajah Rubiah Husain dan jemaah Singapura serta seluruh santri yang berbahagia. Mula hari ini kita maju karena nampak tidak cukup masa kalau kita buat pukul 5, sehingga mulai hari ini kita buat pukul 4:30, 4:30 sampai pukul 5:30. Selepas itu nanti doa, karena ada waktu mustajab, waktu dahsyat. Selama Ramadan ini semua waktu makbul, semua waktu mustajab. Apalagi doa orang yang berpuasa pasti dikabulkan. Tapi dari semua time mustajabah itu ada dua tempat, dua waktu, dua masa yang kita tidak boleh sia-siakan. Satu, selepas sahur, dan yang kedua sebelum datang waktu berbuka, sebelum datang masa iftar, sebelum datang waktu maghrib. Sebab itu mulai petang ini kita sisakan dalam 10-15 menit sebelum maghrib untuk buat doa, insyaallah. Baik jemaah yang berbahagia, selesai kita bahas surah An-Nazi'at, dan sore ini kita akan pindah surah, kita akan ganti surah, yaitu surah Abasa. Abasa itu dari kata abus. Apa? Abus. Artinya, maknanya berwajah muram, bermuka masam. Ini termasuk surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ini kisah tentang Rasulullah SAW yang di awal-awal dakwah di kota Mekah, beliau pergi jumpa dengan para pembesar-pembesar Quraisy dengan harapan kalau mereka terima dakwah Nabi, beriman, baca syahadat, masuk Islam, maka kaumnya akan ikut. Maka pengikut dia pasti akan ikut beriman. Maksudnya begitu, maksud Nabi. Nah, tidak salah, boleh. Ya, ini termasuk strategi dakwah. Ini termasuk cara ilmu berdakwah. Kepalanya harus kena dulu, ketuanya harus kena dulu. Kalau kepala kena, badan ikut. Kepala kena, ekor ikut. Ketua kena, jemaahnya ikut. Nah, ini begitu dalam berdakwah. Makanya Nabi datang kepada para pembesar, termasuk ketika Nabi ke Taif, dan Nabi pun jumpa dengan para pembesar, para ketua, tokoh-tokoh yang ada di sana. Meskipun akhirnya dakwahnya ditolak, Nabi diusir, dilempar batu. Ya, baik. Abasa, abus, ini bermuka masam. Nabi menyampaikan dakwah di tengah
ketua-ketua suku Quraisy, para pembesar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang top, para sultan, ya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, mengajak kepada tauhid, menyuruh Islam, dan tiba-tiba datang salah satu sahabat bernama Ummi Ibnu Maktum menyelam. Nampak Nabi kurang suka, Nabi buang muka, Nabi tak hirau, bermuka masam, maka turun surat Abasa. Sebab itu surah ini diawali dengan satu kalimat, kita akan bahas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia berwajah masam lagi berpaling. Dia ini cantik. Allah kalau tegur Nabi tidak sebut nama Nabi, tidak menggunakan kata kedua, tapi Allah guna kata ketiga. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam lagi berpaling. Jadi tak langsung Allah bilang, Muhammad, kenapa kamu bermuka masam? Tak, ini indah. Cara Allah menegur, cara Allah kasih nasihat lembut, tidak langsung sebut nama orang, tapi Allah gunakan kata ketiga. Anja'ahul a'ma. Karena datang kepadamu seorang buta, yang ini bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Jamaah, yang datang ini seorang sahabat yang kedua mata dia buta. Jadi mana tahu dia kalau Nabi bermuka masam, kalau Nabi buang muka, berpaling, macam kurang senang. Dia kan tidak tahu. Ini sahabat yang datang, kedua mata dia buta, tidak tahu. Tak tahu kalau Nabi itu bermuka masam, berwajah masam, membuang muka, berpaling. Tahu tidak dia? Tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Allah yang tahu. Ya, sebab itu Allah tegur Nabi. Ini tanda kalau Allah sayang kepada Nabi Muhammad, ditegur. Kalau tak salah dalam Al-Quran, Allah tegur Nabi itu sebanyak 6 kali, apa 7 kali. Ya karena Allah sayang. Orang tua kalau sayang kepada anak, dia tegur. Kalau anak buat salah, buat silap, tak baik, tak benar, tak ibadah, tak betul, diingatkan, ditegur, panggil. Ini orang tua yang sayang, orang tua yang cinta, orang tua yang care, ingin anaknya baik, anaknya hidup selamat, anaknya hidup bahagia dunia akhirat. Maka kalau orang tua sayang, anak berbuat tak betul, ditegur, kasih nasihat. Kawan pun demikian. Kawan yang sejati, kawan yang baik, saudara yang care, cinta, sayang. Kalau ada saudaranya, kawannya, sahabatnya buat salah, ditegur. Tapi dengan nasihat yang baik, dengan kalimat yang baik. Ada sahabat, ada saudara, kawannya buat salah, diam. Ini namanya tak sayang.
Orang tua, anaknya sholat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, sedekah tidak, pergi masjid tidak, ya. Kemudian diam saja. Oh, ini orang tua tak sayang. Nah, ini Allah sayang kepada Nabi. Makanya Nabi buat salah, ditegur langsung. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, engkau atau dia bermuka masam. Sebab datang seorang buta kepadanya. Padahal Nabi, padahal Ummi Maktum tidak tahu. Nah, Nabi Rasulullah selepas ditegur Allah senang, diingatkan senang. Sebab itu selepas turun surah Abasa ini, Nabi bertambah cinta kepada Ummi Maktum. Cinta. Kalau Ummi Maktum datang, Nabi bilang, selamat datang, marhaban, selamat datang, gara-gara engkau Allah menegur aku, terima kasih, selamat datang. Senang. Jadi kita kalau ada kawan kasih tahu tentang agama, tentang kita buat sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, kita senang, harusnya diingatkan, dikasih tahu, dapat ilmu baru, ya. Jadi pandai, tambah lagi ilmu, senang, macam Rasulullah senang, ya. Tidak kemudian marah-marah gara-gara ente, ya, gara-gara kamu saya tadi dimarahi ayah, gara-gara kamu saya, enggak, ya. Jadi begitulah Nabi senang kepada Ummi ibnu Maktum, sampai Nabi suruh dia jadi muazzin. Kalau Nabi pergi keluar dari kota Madinah, maka yang nak ganti imam itu Ummi Maktum, yang azan Bilal. Tapi kalau Nabi ada, yang buat azan 2 orang, 1 Bilal, 2 Ummi Maktum. Tapi khas spesial ini, Ummi Maktum azan fajar, subuh. Azan pertama ya Bilal, azan kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Oh, senang dapat tugas khusus dari Rasulullah. Maka yang nanti akan dikasih tugas azan harus senang. Ini kelasnya Ummi Maktum. Besok muazin hari kiamat paling terlihat, orang yang paling nampak mudah dilihat itu muazin, karena dia punya tubuh, punya leher lebih tinggi, lebih panjang. Ya, tak payah bayangkan jerapah, ya, apa hewan yang lehernya panjang itu? Jerapah ya. Ya, tak payah bayangkan jerapah. Tapi memang muazin di dunia yang dia azan, maka di akhirat leher dia lebih panjang, tubuhnya lebih tinggi, sehingga dia dapat dikenal. Loh, muazin itu besar pahalanya. Muazin itu, dan tidak main-main. Muazin itu orang dengan suaranya panggil manusia, ramai datang ke masjid. Kalau tak ada muazin, dari mana orang tahu? Dan zuhur, dan asar, dan maghrib, dan isya. Dari mana? Makanya mulia muazin itu, dengan suaranya yang halus, yang lembut, yang nyaring, yang indah, orang datang. Azan, yuk, masuk masjid, pergi musola. Oh, subhanallah, mulia muazin, mulia. Nah, Ummi Maktum dapat tugas muazin di Madinah bersama Bilal. Dan Ummi Maktum dapat azan fajar, padahal dia buta, tak boleh tengok, dia tak melihat macam mana fajar. Indah ini, subhanallah.
Baik. Jadi Nabi senang, lebih senang, lebih sayang setelah turun surat Abasa. Gara-gara Umi Maktum Allah tegur Nabi. Tandanya Allah sayang kepada Rasulullah. Ayat ketiga, wa ma yudrika la'annahu yazakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya. Satu, ya, ini syarat penuntut ilmu. Kalau ingin menjadi penuntut ilmu yang dahsyat, yang diberkahi, yang diridhoi, yang dirahmati, maka ada syaratnya. Apa? Satu, wa ma yudrika la'annahu yazakka. Dia datang sudah kedua matanya buta, tapi dia mau datang semangat dan ingin mensucikan dirinya, ingin mendapatkan taufik, ingin mendapatkan hidayah, ingin dia pandai agama dengan hati yang bersih. Dia datang semangat, ingin mensucikan hati, membersihkan hati. Satu. Yang kedua, au yadzakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Satu, ingin membersihkan hati. Yang kedua, ingin mendapat ilmu, mendapat pengajaran. Dan yang ketiga adalah dia bersungguh-sungguh. Nah, ya. Jadi Umi Maktum itu badan, tubuh tidak sempurna, tapi dia semangat menjumpai Nabi. Coba kalau kita pikir macam mana, bagaimana dia jalan, bawa kayu tongkat, meraba-raba jalan demi ilmu, demi jumpa Nabi, demi mendapat nasihat. Semangat begitu. Kalau mau dapat ilmu, mau jalan, mau berangkat, kena panas, kena hujan, kena angin, kadang lapar, kadang haus. Nah, Umi Maktum ini ayat kelima, amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar yang tadi itu, yang Nabi perhatikan sampai Nabi berbuka masanya, merasa terganggu dengan kedatangan Umi Maktum. Jadi ayat ke berapa tadi? Kelima. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya cukup, kaya, kuat, para pembesar, fa anta lahu tasadda, maka engkau memberi perhatian kepadanya. Umi Maktum buta, bukan kalangan pembesar, rakyat miskin, jelata, tidak dihiraukan, meskipun Nabi tidak bermaksud itu. Rasulullah tidak berniat merendahkan, itu tidak. Tapi memang waktu itu Nabi lebih fokus
lebih serius bertemu dengan para pembesar. Fa anta lahu tasadda, maka engkau memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Padahal kata Allah, padahal andai kata para pembesar itu tetap tidak beriman sampai mati, tak ada masalah. Tapi ini yang datang nyata-nyata dia telah beriman, ingin mensucikan diri, mendapat pelajaran, tapi engkau tidak hiraukan. Harusnya lebih dihiraukan. Apalagi dari jauh, haus ilmu, ingin belajar, tidak bawa bekal, tubuhnya tidak sempurna. Sudah ini saja yang diterima. Yang itu dia kafir. Andai kata dia nanti kemudian beriman, kemudian dia menjadi kaum muslimin, Allah juga tidak bertambah kekuasaannya. Andai kata dia taat dan dia kafir pun Allah tidak rugi. Sudah biarin saja. Ya. Jangan kemudian memalingkan muka kepada orang yang sungguh-sungguh mau ilmu. Ya, tidak ada celah. Makanya anak-anak tidak perlu khawatir. Sampaikan nasihat, sampaikan dakwah, sampaikan kebenaran. Jangan berhenti, jangan bosan. Kemudian selepas itu dia beriman, baik. Dia tidak beriman, tak ada masalah. Apa ruginya Allah? Tidak ada ruginya. Seandainya manusia atau makhluk, mulai jin, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, semuanya baik macam Nabi Muhammad, semuanya baik macam Jibril, ya. Allah tidak bertambah rezekinya, tidak bertambah hartanya, tak bertambah kekuasaannya. Allah tetap Allah. Seandainya ini semua manusia dan jin beriman, semuanya Islam, hatinya baik, hatinya lembut, hatinya putih macam hatinya Rasulullah, tunduk patuh macam malaikat Jibril, Allah tidak bertambah, tetap Allah yang maha kuat, maha kuasa. Sebaliknya jika manusia dan jin dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya kufur, kafir, tidak beriman, hatinya hati iblis semua, hatinya hati Fir'aun semuanya, Allah rugi tidak? Tidak. Allah turun tidak? Tidak. Maka silakan yang mau beriman, beriman, yang mau kafir, kafir. Manusia disuruh pilih oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah kasih dua jalan. Jalan jahat, jalan baik. Jalan iman, jalan kafir. Sudah, tinggal pilih. Makanya kita tidak perlu khawatir menyampaikan nasihat. Sampaikan saja bismillah dengan kalimat yang baik. Sahabat, kalau salah diingatkan, kalau salah dia kasih nasihat. Kemudian selepas itu dia baik, alhamdulillah. Tak baik, urusan dia, tak jadi masalah. Nah, sebab itu Allah mengatakan, wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celah, tidak ada rugi atasmu, tidak ada bahaya bagimu kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak mensucikan diri. Tidak ada celah, tidak ada rugi, tidak bahaya, tidak.
Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah. Wah, masya Allah, ini syarat penuntut ilmu, syarat mencari ilmu. Dia datang dengan semangat, meskipun miskin, meskipun tak sempurna badannya, macam Umi Maktum, kedua matanya buta, tapi ingin pelajaran, ingin pandai, ingin belajar, ingin dapat ilmu. Dan yang ketiga, kata Allah, dia pun takut. Wa huwa yakhsha, dia orang yang takut kepada Allah. Dahsyat. Penuntut ilmu kalau punya tiga ini dahsyat. Jadi dia fa'anta anhu talaha, ayat ke-10, dan engkau malah mengabaikannya. Mengabaikannya, ya, tidak dihiraukan, ya, macam dicuekin, ya, dicuekin karena merasa terganggu. Padahal ini orang yang baik, orang yang bersih, orang yang betul-betul ingin mencari ilmu. Ayat 12, ayat 11, kalla innaha tazkirah. Oh, sekali-kali jangan seperti itu, jangan macam itu Muhammad, ya, itu tidak cantik, tidak elok, tidak boleh itu. Kalla innaha tazkirah, sekali-kali jangan begitu, sungguh itu suatu peringatan, ya, jangan diulang kembali. Tidak menghiraukan atau mengabaikan orang-orang yang punya niat baik. Dia datang mencari ilmu, ingin pelajaran, ingin petunjuk, ingin nasihat, dan dia beriman. Jangan buang muka, jangan bermuka masam. Faman sya'a dzakaroh, maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Fi suhufin mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Jadi maknanya adalah bahwa peringatan itu, nasihat itu Allah sudah sampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan semua kitab itu dimuliakan, termasuk kitab suci Al-Quran. Maka muliakan Al-Quran. Tak boleh letak Quran sembarangan. Al-Quran tak boleh taruh di bawah. Tak boleh, itu tidak memuliakan Al-Quran. Di zaman Nabi, Al-Quran punya tempat tinggi. Budak kecil, anak kecil tidak gampang, tidak mudah untuk meraihnya. Ya, jangan taruh Quran sembarangan. Oh, tidak boleh dibawa di lantai, tak boleh. Al-Quran itu tinggi tempatnya. Apalagi main-main dengan Al-Quran, berserakan. Oh, tidak boleh. Tak boleh taruh Quran, di atasnya ada benda. Ada uang di atas Quran, ada ballpoint di atas Al-Quran, ada apalagi ada apa? Ada makanan, ada buku lain. Tak boleh. Di atas Al-Quran tak boleh ada benda kecuali Al-Quran yang sama. Di atas mushaf tak boleh ada yang lain kecuali mushaf yang sama. Ini cara memuliakan Al-Quran, jangan sembarangan. Tak boleh. Baca Quran pun tak boleh sembarangan. Pakai baju yang baik, jangan pakai celana pendek, pakai kaos warnanya udah hilang,
baju yang warnanya dapuda, baca Quran. Jangan, itu orang tidak memuliakan Al-Quran. Kalau kita memuliakan Al-Quran, baca pun tak boleh sembarangan. Pakai baju yang baik, punya wudhu. Ini bukan kitab sembarangan, ini kitab suci, kitab yang Allah muliakan. Fi suhufim mukarramah. Jadi di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, maka muliakan Al-Quran. Nah sekarang orang macam tidak tahu ini. Ada undangan jemputan itu satu halaman, satu paper kertas itu tak boleh dia taruh Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu kadang ada undangan pengantin itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ditulis dengan Al-Quran, tak boleh. Tulis saja dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jangan pakai ayat-ayat Quran. Nanti undangan itu, paper itu, kertas itu boleh jadi ditaruh di atas kursi, meja, di kamar, disapu, dibuang, masuk tempat sampah. Nauzubillah, tak boleh. Kalian kalau jumpa ada satu lembar kertas, paper, nanti ada huruf Quran, ambil, dibakar. Bukan bakar Quran, tapi berniat untuk memuliakan Al-Quran. Tapi kalau Quran baik dibakar tak boleh. Itu menghina Quran. Macam orang-orang kafir, ya ini kan Al-Quran baik dibakar di depan kaum muslimin. Memang berniat untuk menghina. Tapi kalau di rumah ada Quran dah lama, dah sekian tahun, tak terawat, dah robek-robek, dikumpulkan bismillah, dibakar dengan niat supaya terjaga. Daripada nanti masuk tempat sampah, ini menghina, tak boleh. Karena Quran kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Sebab itu tak boleh bawa Quran masuk bilik air, masuk toilet, tak boleh. Al-Quran musyaf. Kalau HP boleh, HP ada aplikasi Al-Quran boleh. Tapi kalau musyaf masuk toilet, yang menghina, tak boleh. Ya haram. Al-Quran itu dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Tinggi. Al-Quran itu tinggi, tempatnya harus tinggi, dijaga betul-betul itu, dijaga baik-baik Al-Quran. Tinggi Al-Quran, tempatnya pun tinggi, taruh di tempat yang tinggi. Macam almari, ditata yang rapi, yang cantik, yang baik, di tempat yang tinggi. Jangan taruh bawah. Bi'aidi safarah, di tangan para utusan malaikat. Jibril sampaikan Al-Quran dari atas langit turun. Utusan Allah yang menyampaikan kitab suci, ayat-ayat Al-Quran adalah malaikat Jibril. Di tangan Jibril, di tangan para utusan malaikat. Kiromin baroroh, yang mulia, lagi berbakti. Malaikat yang mulia, Jibril itu makhluk malaikat paling mulia. Dia jenderalnya malaikat, dia ketua malaikat, dia pimpinan malaikat. Dan berbakti, tidak pernah durhaka kepada Allah. Qutilal insanu ma akfara, maka celaka manusia, alangkah kufurnya dia. Nah, selepas cerita pasal Abdullah bin Umi Maktum, selepas cerita tentang Al-Quran, maka Allah dalam ayat yang selanjutnya
bercerita tentang kita, tentang manusia. Manusia yang banyak tidak bersyukur, mereka kufur. Qutilal insanu ma akfaru, celakalah orang-orang yang tidak pandai berterima kasih. Celaka orang manusia yang kufur kepada Allah. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah atau dia menciptakannya? Kenapa manusia kufur? Kenapa manusia lupa kepada Allah? Kenapa manusia tidak gunakan akal dan pikiran, merenung? Kemudian dia bertanya macam apa? Min ayyi syai'in khalaqah, dari apa dulu dia diciptakan? Dari apa? Maka Allah jawab, min nutfah khalaqahu faqaddara, dari setetes air yang terpancar, dari setetes air mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Fir'aun itu Allah ciptakan dari apa? Dari setetes air mani. Semua presiden di dunia Allah ciptakan dari apa? Setetes air mani. Bintang film, artis, orang paling kaya, para raja yang kuasa, punya kerajaan, punya negara, Allah ciptakan dari apa? Dari setetes air mani. Sama. Maka kenapa manusia bisa kafir ya? Dia dulu dari setetes air mani, bukan dari besi, bukan dari baja, bukan dari emas, bukan. Orang yang hari ini sangat tampan, sangat cantik, sangat kaya, punya pangkat, dia kuasa, dia raja, semua Allah ciptakan dari setetes air mani. Ingat itu. Nah, jangan sombong, tak boleh sombong. Kalau ayam dari apa? Hah? Dari telur. Sekarang telur mahal, ya. Apalagi nanti sebelum Lebaran, sebelum raya, semakin mahal. Telur apa? Telur ayam mahal, telur bebek mahal. Ayam diciptakan Allah dari sebutir telur. Manusia yang cantik, yang tampan, yang kaya, yang gagah, yang kuat, raja, presiden, Allah ciptakan dari setetes air yang jijik. Ya. Terus bagus mana dong bahannya manusia dengan bahannya ayam? Hah? Bagus ayam, ada harganya. Sekarang mahal. Kalian suka? Nah, kalian suka, kita semua senang makan telur. Telur apa? Telur ayam. Diapain? Digoreng, direbus, dadar telur. Ya, semua senang, enak. Tapi manusia, siapapun dia diciptakan Allah min nutfah, dari setetes air. Khalaqahu faqaddar, dan Allah menciptakannya lalu menentukannya. Umurnya, ajalnya, jodohnya, rezekinya, matinya, Allah sudah tentukan semuanya. Summa sabila yassara, kemudian jalannya dia mudahkan. Selepas 9 bulan dalam rahim ibu, maka manusia
keluar dari rahim ibu. Jadilah dia seorang bayi. Allah beri mudah jalannya. Ya, apalagi sekarang lebih mudah lagi pakai operasi, namanya operasi sesar, sesar. Ada lagi yang baru namanya ERAX. Apa? ERAX. Itu perut dibelah 2 hari dan tak sakit. Kalau sesar masih dalam 1 bulan. Tapi ini ERAX 2 hari duduk hospital boleh pulang. 2 hari menginap di rumah sakit boleh pulang. ERAX mudah. Dulu tak ada ERAX, tak ada sesar, ibu kita melahirkan normal. Tapi Allah mudahkan kita keluar. Ayat berikutnya, summa amatahu fa'aqbarahu. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Menyambung ayatnya. Setelah hidup dalam 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Hari ini ada jemaah sehati yang wafat. Ya, istiqomah beliau, Bapak Akhyar Arifin. Baru kemarin anaknya kasih kabar masuk rumah sakit Opnim. Hari ini kasih kabar lagi dan meninggal. Setelah dalam rahim ibu 9 bulan, kemudian keluar dimudahkan Allah. Kemudian kata Allah mematikan. Kemudian dia mematikan lalu menguburkannya. Selepas mati kemudian dikuburkan. Ini menyambung. Ini bermakna selepas mati tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama ditahan. Boleh, tak boleh. Tunggu anak dari Jakarta, tunggu anaknya nomor 2 dari Kalimantan, tunggu anaknya dari tak boleh. Mayat itu, jenazah itu sekejap saja selepas mati, cepat-cepat dibersihkan, dimandikan, cepat-cepat kasih kain kafan, dibungkus, kemudian langsung dikuburkan. Siapa tahu ini mayat ini, jenazah ini orang yang baik, orang yang beriman. Yang kuburnya panggil-panggil dia, cepat, cepat, tak boleh lambat. Yang sedang gotong dia, yang sedang pikul dia, cepat. Aku dah rindu kepadanya. Ini kubur. Dan dia kalau jenazah ini orang baik, jenazah ini orang yang beriman, orang yang suka beramal soleh. Dia begitu diangkat, dipikul, dia pun macam kenapa lambat? Cepat. Aku sudah rindu dengan tempatku yang baru, rumahku yang baru. Cepat. Masya Allah. Maka tidak boleh lama-lama ditahan di atas ranjang, di atas keranda jenazah. Alasannya tunggu ini, tunggu itu. Kalau sekejap bolehlah ya, boleh. Atau kalau penting bolehlah. Macam jenazah Rasulullah, beliau wafat hari Senin, ya. Tapi baru dikuburkan pada hari Kamis. Sebab masih menunggu kedatangan Sayyidina Abu Bakar. Pesannya begitu, tunggu saya dulu, tunggu. Dulu kan tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada mobil, tidak ada bus, ya. Naik onta, naik kuda, lambat. Tapi ditunggu. Tapi hukum asalnya mayat, jenazah, dia sudah mati, tak boleh tahan, tak boleh ditahan lama-lama. Cepat dikuburkan. Karena dia pun sudah merasa bukan tempatnya dunia. Orang udah mati, dia merasa bukan tempatnya dunia. Tempatnya adalah alam kubur, alam barzah.
Dia lekas ingin jumpa dengan pahalanya, dengan nikmat kubur, dengan taman-taman surga. Begitu. Maka harus mati. Orang yang beriman jangan takut mati over, jangan. Nikmat. Ada nikmat kubur, senang. Sampai bila? Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Summa idza syaa ansyara. Kemudian jika dia menghendaki, dia akan membangkitkannya kembali. Selepas mati dikubur, nanti Allah akan hidupkan kembali. Nak bangkitkan kembali, nak hidupkan kembali. Begini urutan-urutan kehidupan itu begini. Dalam kandungan 9 bulan lahir, setelah itu mati, setelah mati dikubur, selepas dikubur dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa idza syaa ansyara. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdima amara. Sekali-kali jangan. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Manusia itu kufur kepada Allah, tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur. Dan kata Allah, jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Manusia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia memperhatikan tentang makanannya. Ini Allah mengajak kita berpikir. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia perhatikan, renungkan dari mana asal makanannya. Anak-anak kita setiap maghrib buka puasa. Ya, ada kurma iftar, kita langsung makan kurma. Kurma. Dari mana kurma? Kurma itu anak-anak pohon pokok yang boleh tumbuh di Timur Tengah. Mesir, Palestina, Mekah, yang lebih bagus Madinah. Israel pun ada. Hati-hati, tak boleh sembarangan beli kurma. Yang dari Israel tak boleh. Ya, beli kurma yang lain saja. Kurma. Coba kita tinggal makan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kurma tak mudah. Di Indonesia itu di pondok sudah berapa puluh tahun itu, sejak zaman Habis Syekh mondok itu saya dapat kurma. Udah tinggi, tumbuh, rimbun, besar, sampai sekarang tak keluar buah. Dan disiram, dan dirawat, dijaga. Tidak mudah. Itu kurma. Kita tinggal makan. Itu dari luar negeri, dari Madinah. Sukari yang kalian makan dari Madinah. Butuh ditanam bijinya, butuh disiram dengan air, butuh pupuk, pupuknya dari pabrik. Coba, pabriknya dari besi, butuh karyawan, butuh ilmu, banyak. Kemudian dipanen. Panen kurma pun tak mudah. Selepas jatuh dipilih, disortir, dipilih yang baik-baik, yang masak-masak, dipilih, di-packing pun hati-hati. Masuk perusahaan, ya, masuk company, kemudian naik pesawat terbang sampai di Surabaya. Di Surabaya pun masuk bos sana, agen sana, agent sana, perusahaan sana. Ya. Kemudian dari Surabaya ditransfer
ke Sidoarjo, ke Malang, ke Jombang, Masya Allah, datang di Durun Nafis, datang di masjid kita, sudah nampak tinggal Bismillahirrahmanirrahim, bersyukur. Kamu kira kurma itu cepluk dari atas itu? Enggak, lama, prosesnya panjang. Coba perhatikan, Masya Allah, kita tak payah beli, datang sendiri. Itu baru kurma, baru sebutir kurma, belum nasi, belum lauk. Di atas nasi satu kotak, satu box itu, anak-anak, itu ada sayur, ada kentang, ada kubis, ada cabai. Di mana kentang itu tumbuhnya? Di Jombang. Jombang tidak bisa tanam kentang. Di mana kentang? Hah? Di Malang, di Batu. Itu di lereng-lereng, di bukit-bukit. Masya Allah, saya pernah panggil orang yang tanam kentang, kubis, sayur. Turun dia. Saya panggil dia, Pak, Ben, Bapak itu kalau nanam kentang, nanam wortel, kubis, itu dari kiri ke kanan, apa dari atas ke bawah, apa kemana Pak? Kan ini kan begini, ya kan? Kadang-kadang gitu. Ayah kan bingung. Ini orang ini jalannya turun apa ke samping ya? Kalau turun capek, penat, lelah, ke samping pun juga tidak mudah. Oh, susah tanam sayur, susah tanam wortel. Di tempat kita tinggal buka, sudah sedap, taruh rempah, ya, enak. Tinggal alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak payah pergi gunung, tak payah pergi pasar, tak payah belanja, tidak usah repot-repot, tidak usah susah-susah. Sudah masak, sedap, nikmat. Maka perhatikan supaya bersyukur. Summa saqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kurma dari biji taruh di dalam bumi, kemudian biji berkembang, tumbuh, membelah bumi. Semua itu dari Allah. Fa'ambathna fiha habba, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dari pohon kurma. Wa hadaiqa khulba, dan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu hanya untuk kesenangan manusia dan untuk hewan-hewan ternakmu. Sampai dengan ayat 32. Ya, sampai dengan ayat 32. Ini Allah bercerita tentang nikmatnya makanan berupa buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang lain yang setiap hari kita nikmati. Itu semua tidak serta-merta ada, tidak serta-merta tumbuh. Kalau tidak ada rahmatnya Allah, kekuasaan Allah. Makanya bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah. Tiba-tiba di atas meja ada sambal, di atas meja ada rawon, ada gulai, ada soto, ya. Di dalam sambal itu pun tak mudah sebutkan. Di dalam cobek ada sambal. Sambal itu apa saja bahannya?
Satu, garam dulu. Di mana garam? Di laut. Apa langsung pergi laut nyamuk dapat garam? Enggak. Sulit bikin garam. Air dulu dimasukkan ke kolam. Prosesnya panjang. Dicoba itu ada garam. Satu, dalam satu sambal ada garam. Setelah itu ada gula. Gula itu dari pohon tebu. Susah tanam tebu. Selepas ada gula ada cile, ada cabai. Susah nanam lagi. Sudah nanam, kemudian ada cile, ada cabai berwarna hijau, kuning, merah. Siapa yang cat itu? Siapa? Masya Allah. Sudah, ada apa lagi dalam sambal? Ada bawang merah, bawang putih, Masya Allah. Ada apa lagi? Ada tomat. Ada apa lagi? Ada jeruk, limau, Masya Allah. Ada apa lagi? Ada terasi. Ada apa lagi? Taruh kecap boleh, taruh saus boleh, ya. Tidak mudah, sambal saja. Makanya bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalian minum apa saja, makan apa saja, menikmati hidangan apapun, kemudian bersyukur, alhamdulillah, Allah ridho. Innallaha yardha ilal abdi. Allah tuh ridho pada hambanya. Yang kalau dia aklata fayahmadillah. Dia makan apa saja, dia berkata alhamdulillah. Au yashroba syarbata fayahmadillah. Atau dia minum seteguk air. Air apa saja? Air sirup, ya, air sirap, milk, susu, dia ais minum, atau air mineral, atau teh, atau kopi, apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nikmat, rasa sedap, kemudian dia berdoa, alhamdulillah, Allah ridho. Allah ridho. Sebab itu jangan sampai lupa nikmat Allah di dalam setiap makanan, minuman yang kita makan, yang kita minum. Makannya kita makan apa saja nikmat sedap, minum apa saja nikmat sedap. Bukan hanya karena puasa, tapi karena bersyukur kepada Allah. Di luar sana banyak orang susah cari makan. Sekarang Palestina puasa tak mereka? Puasa. Semua rakyat Palestina sekarang puasa, wajib. Tapi mereka berpuasa sambil berperang. Coba, macam mana ini? Bagaimana? Mereka lapar, mereka haus, tak ada makanan, tunggu itu makanan sumbangan dari pesawat, dari luar negeri, baru mereka makan. Itu pun berebut. Kita tak payah berebut, kita duduk di masjid, dengarkan kajian, belajar Al-Quran, tak terasa maghrib datang kurma, datang air. Selepas itu sholat maghrib, kemudian datang makanan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kamu dustakan? Alhamdulillah. Bapak Saleh itu bilang ayah, Ustaz, kalau kurma dah habis, beri kabar. Masya Allah. Ya, kemarin beli 8 karton, 8 kardus. Cukup tak? Kata Bapak Saleh. Ayah bilang, insya Allah cukup Bapak. Kalau tak cukup, beritahu, kasih kabar. Masya Allah. Sekarang saya tanya,
Kalau kalian tidak di pondok, kira-kira makan kurma tak? Nggak ada yang makan kurma, sama. Kira-kira saya pun kalau tidak di pondok nggak makan kurma. Di luar sana jarang orang makan kurma. Masya Allah, apalagi kurma sukari, nikmat, sedap. Sebab itu alhamdulillah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan makananmu supaya kamu bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah ridho. Makan saja sudah sedap, nikmat, kenyang, Allah ridho. Kurang apa? Masya Allah. Baik jemaah, hadirin Bapak Ibu, jemaah sehati serta seluruh santri yang berbahagia, demikian kandungan surah Abasa sampai dengan ayat 33. Ya, besok kita lanjutkan di ayat 34. Baik, ini waktu istimewa. Selepas kajian ini menjelang datang waktu maghrib, menjelang datang berbuka, atau 1 jam sebelum maghrib tiba, itu waktu mustajabah di bulan Ramadan. Maka kita akan buat doa setiap hari, setiap sore, setiap petang sampai nanti masuk waktu maghrib. Kita akan doakan semuanya. Orang tua kita, kakek nenek kita, donatur kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga Allah berikan rahmat kepada mereka semua, dunia dan akhirat. Baik, semuanya ikut berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, karena doa ini doa di bulan Ramadan. Ini mukul ibadah, sebaik-baik ibadah. Ini datuknya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli dhanbi. Allahumma la tada'li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqti' riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma aqti' riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma aqti' riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Rahman ya Rahim irhamna ya arhamar rahimin. Ya Salam ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Mujib ya Rabbal alamin. Ya Allah, beri kami sehat wal afiat. Selamatkan kami dari banyak penyakit yang berbahaya.
Lindungi kami, jaga kami dari semua kejahatan makhluk-Mu dari atas langit dan bumi. Lindungi kami, selamatkan kami ya Allah dari apapun yang akan membahayakan kami, membahayakan agama kami, membahayakan ibadah kami, membahayakan iman kami ya Allah, membahayakan apapun ya Allah. Jaga kami, selamatkan kami, lindungi kami dunia dan akhirat. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk berpuasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, untuk beribadah di sepanjang bulan Ramadan ini, untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat apapun kebaikan-kebaikan ya Allah. Beri kekuatan, beri kemampuan, beri hidayah, beri petunjuk, beri bimbingan ya Allah. Dan iman kami bertambah, ketakwaan kami bertambah. Berikan kami cucuran rahmat-Mu ya Allah. Limpahkan kami cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa Bapak Ibu kami ya Allah. Ampuni semua dosa kedua orang tua kami ya Allah. Beri mereka jalan yang mudah untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ibu bapak kami yang masih hidup, beri sehat, beri kuat iman, beri selamat, dan hidupnya berakhir husnul khotimah. Ibu bapak yang sudah wafat, sudah dikubur, selamat dari azab kubur, selamat dari siksa kubur. Kuburnya luas, kuburnya indah bagai taman di antara taman-taman surga, raudhah min riyadil jannah. Mereka gembira, mereka senang, mereka bahagia ya Allah dengan doa-doa kami, anak-anak cucu zuriatnya, dengan amal soleh kami, dengan setiap kebaikan yang kami sebut nama di atasnya, dengan segala sedekah yang kami taruh nama beliau di atasnya. Mereka senang ya Allah, mereka pun mendapat rezeki yang baik, tempat yang terpuji di sisi-Mu, dan Engkau pun akan kumpulkan kembali kami bersama ibu kami, bersama bapak kami kelak di akhirat, di dalam surga-Mu dalam keadaan selamat ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni pula seluruh dosa donatur kami di Indonesia, di luar negeri, di Singapura. Ampuni mereka, sayangi mereka, cintai mereka, rahmati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka ya Allah. Dan beri balasan ya Allah atas semua kebaikan yang mereka sudah berikan kepada kami. Sedekah mereka, infak mereka, zakat mereka, semua kebaikan mereka. Beri balasan ya Allah, beri balasan, karena kami tak mampu membalas, kami tak dapat membalas, kami tak sanggup membalas ya Allah. Dan Engkau sebaik-baik pembalas di antara yang membalas. Beri balasan ya Allah, rezeki mereka berlimpah bertambah-tambah, rezeki mereka berlimpah ruah berkah ya Allah. Mereka sehat, anak-anak cucu mereka soleh dan solehah, amal mereka ya Allah Engkau terima, hidup mereka penuh dengan rahmat, mereka pun bahagia selamat dunia akhirat. Allahumma khtim amalana bi husnil khatimah wa la tahtim bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah doa kita di akhir